Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang basic Photoshop. Di sini sudah ada lembar kerja dari Photoshop gitu ya. Kebetulan saya menggunakan versi yang CC 2017. Si Photoshop ini basicnya adalah bitmap gitu ya. Kalau si Illustrator kemarin kan basicnya adalah vektor. Nah, kalau ini adalah basicnya adalah bitmap. Nah, kemudian tampilannya atau workspace-nya dia seperti ini. Defaultnya memang seperti ini. Kemudian di bagian menu bar di atas ini ada file, edit, image, layer, type. Mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah menggunakan gitu ya, jadi sudah familiar seperti itu. Ataupun kalau ada yang belum baru pertama kali menggunakan, ya nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya. Kita akan bahas mulai dari menunya. Di sini ada file new, kemudian ya ini standar gitu ya, edit, image, layer, type, select, kemudian filter, sampai di sini ada toolbarnya yang ada di sebelah kiri. Defaultnya tetap di sini, dan ini sebenarnya bisa kalian ubah teman-teman lokasinya sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya. Enaknya letaknya di mana, tapi defaultnya dia berada di bar sebelah kiri. Oke, nah di Photoshop ini kalau kita biasanya membuat sebuah dokumen baru gitu ya, dengan new dokumen seperti ini, nanti ada beberapa hal yang bisa teman-teman perhatikan untuk settingannya. Nah, di bagian new dokumen ini kita biasanya menentukan berapa resolusi yang akan kita gunakan. Contoh nih, kalau kita mau pergunakan untuk resolusi ataupun ukuran foto, di sini ada landscape 2x3, kemudian 4x6, 5x7, portrait, kemudian portrait 8x10, landscape 8x10. Nah, ini adalah beberapa dokumen preset yang disediakan oleh si Photoshop. Kemudian kalau kita ingin membuat dokumen print, kita juga bisa membuatnya menggunakan kertas A4, A6, A5, B5 ataupun yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa membuat sebuah desain untuk film and video, mungkin untuk bumper ataupun yang lainnya yang nantinya bisa dianimasikan di software lain, itu bisa menggunakan preset dari film and video. Nah, saya akan mencontohkan. Kita akan menggunakan yang foto gitu ya. Ada beberapa pilihan ukurannya, dan ukurannya ini bisa kita custom ya teman-teman. Contoh, saya memilih yang landscape 8x10. Nah, di sini ukurannya basicnya adalah inch, dan kita bisa mengubahnya menjadi senti. Kita bisa melihat 10 inch itu berapa senti sih. Nah, ukurannya berarti segini nih, 25,4 kali 20,32, dengan orientasi di sini adalah landscape. Nah, kemudian resolusinya kalau untuk cetak biasanya itu menggunakan 300 dpi dot per inch-nya gitu ya. Kemudian di sini ada pixelnya, bisa per inch pixelnya atau bisa per sentimeter. Kemudian di color mode-nya di sini ada bitmap, ada grayscale, kemudian ada CMYK gitu ya. Nah, tergantung nih kita nanti mau menggunakan cetaknya ini mau di mana. Kalau kita mau menggunakan CMYK untuk cetak di offset ataupun di yang lainnya, itu bisa. Kemudian kalau kita ingin mencetaknya itu adalah untuk kualitas foto yang kemudian ada di printing studio foto, kita bisa menggunakan yang RGB color. Kalaupun kita juga ingin hanya untuk sebagai tampilan di device kita, baik laptop ataupun HP ataupun yang lainnya, itu cukup menggunakan RGB color. Kemudian background defaultnya dia adalah putih gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik create, maka nanti dia akan membuat sebuah dokumen baru di sini.
Dan ini nantinya bisa kita isi dengan apapun ya, bisa kita isi dengan apapun. Contoh, saya mau membuat sebuah kotak gitu ya. Di sini kotak ataupun rectangle letaknya berada di bawah. Di sini ada yang namanya rectangle tool. Nanti kita akan coba untuk toolnya itu apa aja sih yang ada di sini gitu ya. Contoh nih, saya punya rectangle tool. Kita buat menggunakan rectangle tool dengan menekan shift supaya bentuknya sama. Nah, dia langsung membentuk sebuah bentuk kotak gitu ya. Kemudian di dalamnya di sini ada yang namanya garisnya, atau di propertiesnya ada garis sudutnya. Sudutnya ini bisa kita atur teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan sudut yang sebelah sini agak ngeround, maka di sini di bagian ini juga bisa kita ubah angkanya. Contoh, saya ubah menjadi 10 px gitu ya. Maka nanti dia hasilnya si kotak ini nanti agak roundednya gitu ya, di pojokannya itu agak ngeround. Kalau kita bisa kita lihat, saya zoom ya. Nah, ini dia lebih ngeround ya kan, daripada yang sebelah sini. Ini nyudut kotak ya. Nah, kemudian kita lihat nih, karena tadi sifatnya si Photoshop itu adalah sebuah bentuk berlatar belakang bitmap, maka kalau kita zoom objek itu sampai batas di maksimalnya ya, di batas maksimal di zoomnya, nanti dia akan terlihat seperti ini, kotak-kotak kecil ini ya. Ini namanya rasterize. Nah kotak-kotak ini adalah dot per inch-nya. Jadi setiap satu, tadi kalau ada setiap 1 inch gitu ya, kalau 1 inch tadi kita set 300 dpi, maka 1 inch itu ada 300 kotak. Kalau nggak percaya bisa kalian hitung sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya, karena ini adalah basicnya bitmap, maka resolusi ini akan mempunyai keadaan tersendiri di mana supaya gambar itu nantinya tidak pecah kalau dicetak. Jadi berbeda halnya dengan si vektor. Vektor itu kalau kita zoom, kita besarkan gitu ya sampai batas maksimal, maka dia tidak akan muncul patah kotak-kotak seperti ini. Dia akan tetap solid gitu ya, tetap akan solid. Tetapi berbeda halnya dengan si Photoshop. Makanya kalau ngedit di Photoshop itu harus paham tentang bagaimana teman-teman mengetahui tentang dimensi gitu ya. Jadi dimensinya itu harus paham. Contoh nih, saya punya ukuran 8 kali 10 inch dengan orientasi landscape. Kemudian kita pengen tahu nih dimensinya berapa. Kita bisa lihat di image. Kemudian kita bisa lihat di image size. Nah, dimensinya di sini adalah 3000 pixel kali 2400 pixel. Nah, dimensi ini yang nantinya akan mempengaruhi kualitas dari cetaknya. Makanya kalau kita lihat di kamera-kamera HP itu kan ada beberapa MP gitu ya. Kemudian di kamera-kamera DSLR ada yang sampai 24 megapiksel seperti itu. Nah, itu untuk kualitas cetak yang besar. Nah, kemudian bisa nggak kita resampling dimensinya ini? Ya, kita bisa nggak resampling dari kualitas original size-nya gitu ya. Kita bisa melakukan resampling teman-teman. Contoh, kita akan membuat sebuah custom gitu ya, ukuran cetak foto berukuran 30 kali 40 gitu ya. Ataupun di bawahnya ini berarti yang sekitar potongan 4R-an gitu ya. 4R itu sekitar 4 kali 6 inch jadinya. Nah, ini 4 kali 6 inch. Nah, seperti ini. Maka nanti dia turun teman-teman. Dimensinya adalah 10,16 kali
813 cm. Kalau kita lihat, kita oke gitu ya, maka gambarnya nanti akan mengecil. Nah, ini adalah dimensi untuk ukuran cetak 4x6 inch. Maka hasilnya kalau kita zoom, maka juga akan mendapatkan hasil yang seperti ini nih. Masih nanti dia akan ada gambar yang pecah. Ini berlaku juga untuk foto mentah. Contoh saya punya gambar atau sudah punya foto yang saya ambil dari kamera DSLR. Di sini ada contoh foto. Kemudian kalau ini kita zoom, mesti nanti dia akan ada tetap rasterized gitu ya. Ada kotak-kotaknya kecil kayak gini nih. Nah, ini setiap 1 inch dia dotnya adalah 300. Nah, titiknya ini ada 300 nih setiap ukuran 1 inch. Nah, nanti silakan bisa dihitung sendiri di rumah kalau masih kurang gitu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perubahan warna dan lain sebagainya di menggunakan si Photoshop ini. Contoh nih, kalau di gambar ini kan gambarnya masih biasa aja, warnanya belum terlalu keluar. Nanti kita bisa enhance menggunakan adjustment layer seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke basicnya. Ini nanti. Kemudian selanjutnya di bagian rectangle ini, teman-teman kalau ingin memindahkan itu bisa menggunakan yang namanya move tool. Ini move tool digunakan untuk memindahkan ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya rectangular marquee tool. Fungsinya adalah untuk menghapus bagian atau untuk menyeleksi bagian yang kita seleksi gitu ya. Contoh seperti ini akan saya potong, tinggal diseleksi seperti biasa. Kemudian kita del gitu ya. Nah, di sini kalau langsung kita hapus, maka dia tidak dapat secara langsung menghapus konten ini karena di dalam layarnya ini tidak bisa dilakukan edit secara langsung atau direct editable. Maka kita harus mengubah pada bagian layer. Ini ada layer ya di sini. Ini ada layer background, ini layer yang paling bawah. Ini adalah layer di atasnya. Nah, ini bisa kita klik kanan, kemudian bisa kita ubah dulu menjadi rasterize layer. Tinggal kita klik, maka kalau sudah seperti ini, gambarnya berarti dia sudah siap untuk dipotong-potong ataupun diedit ataupun yang lain-lainnya. Tinggal kita del, maka dia akan terhapus. Nah, kalau kita punya gambar jadi gimana? Contoh ini ya, gambar jadi itu seperti ini. Contoh saya pengen membuang sebuah kotak seperti ini. Kalau kita langsung del di sini, maka dia nanti juga akan muncul konten seperti ini. Nah, kalau kita del dalam kondisi dia masih terkunci, maka dia akan muncul seperti ini. Maka kita harus menghilangkan dulu kuncinya. Kita double klik, maka nanti kuncinya akan hilang gitu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kita delete, baru dia bisa terpotong. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di bawahnya di sini ada yang namanya lasso tool. Lah, lasso tool ini fungsinya adalah untuk menyeleksi juga teman-teman. Kemudian untuk menghilangkan seleksiannya ini yang ada titik-titik seperti gambar semut berjalan gitu ya. Nah, ini kita bisa menghilangkannya menggunakan Ctrl D. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk menggunakan si lasso tool polygonal magnetic gitu ya. Kalau lasso tool kita akan menggunakan potongan menggunakan mouse kita. Dia bergeraknya seperti apa? Dan ini harus nyambung ya. Dia harus nyambung garisnya. Contoh kita mau memotong seperti ini, kita akan potong seperti ini. Nah, kita akan potong seperti ini, nyambung gitu ya. Maka kita akan potong di sini, kita akan delete. Maka nanti yang akan terjadi pada si rectangle ini, maka nanti dia akan terpotong juga. Nah, ini akan terpotong seperti ini. Kemudian kalau saya akan undo dulu.
kalau poligonal gitu ya. Nah, ini harus seperti ini. Jadi kita gerakkan dulu gitu ya. Contoh lah seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini nyambung gitu ya. Ini kita del. Maka jadinya akan terpotong juga. Penggunaannya si poligon ini harus menggunakan satu titik klik. Contoh nih, saya klik pertama kali titiknya di sini gitu ya. Kemudian saya ingin potong dia di sini. Kemudian saya lanjutkan lagi pemotongannya sini. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Nah, harus ada titiknya nyambung semua, maka dia bisa jadi seperti ini. Oke. Kemudian itu kan poligonal. Kemudian kalau magnetik ini dia akan mengikuti lekuk dari objeknya. Contoh kita terapkan di sini. Nah, saya ingin menyeleksi buahnya ini gitu ya, atau si tomatnya. Nah, kita menggunakan magnetic tool, maka nanti kalau kita klik di bagian, nanti dia akan mengikuti garisnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, dia akan mengikuti garis dari tomatnya. Nah, kalau seperti ini, nah ini bisa kita pindahkan gitu ya. Contoh saya akan memindahkan tomatnya tadi. Nah, ini kita pindahkan. Nah, nanti ada dua, bisa kita tarik ke sini, ke sini. Nah, tinggal nanti kita rapikan seleksinya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada di bawahnya ada magic wand. Magic wand itu adalah untuk menyeleksi dengan warna yang sama. Ini ya, contoh nih, ini warnanya sama ya, ungu. Kita seleksi, maka nanti dia akan terseleksi warna yang sama. Contoh saya ingin menyeleksi warnanya seperti ini, tinggal saya klikkan aja. Nah, ini seperti ini. Dia akan menyeleksi warna yang sama. Oke. Kemudian selanjutnya ada crop. Nah, crop tool ini fungsinya adalah untuk memotong bagian yang tidak digunakan. Contoh, saya punya tampilan gambar baru lagi yang ini. Contoh saya punya foto baru lagi seperti ini. Nah, saya akan crop ini bagian yang tidak terpakai gitu ya. Saya akan crop supaya gambarnya lebih terlihat fokus. Maka saya akan menggunakan yang namanya crop tool. Nah, crop tool ini kita bisa mengubah ukurannya di sini, teman-teman. Ini kebetulan ukurannya 6x4 inch di sini. Ataupun kalau kita sudah mempunyai preset, saya sudah punya preset untuk pemotongan 4R, 16R, kemudian 10RW gitu ya. Ini tinggal diisi aja, kemudian kita tarik seperti ini supaya semuanya ikut terpotong atau bareng garisnya, maka kita cukup menekan ALT. Nah, contoh saya ingin potong seperti ini. Kemudian kalau masih kok kira-kira masih terlihat miring gitu ya, kita bisa ubah dikit garisnya, kita bisa sesuaikan. Nah, kemudian kalau sudah kita enter, maka otomatis nanti dia akan terpotong. Nah, seperti ini teman-teman. Otomatis dia akan terpotong. Ini menggunakan crop tool. Kemudian selanjutnya ada yang namanya airdropper tool. Contoh nih, ini ada fill. Kemudian kita ada airdropper tool. Kita ingin warna apa ya? Warna hijau lah. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Maka nanti dia akan di bagian foreground color, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Kalau kita klik si warnanya di bagian color picture ini ya, kemudian kita arahkan ke sini, klik warna hijau, maka dia nanti akan ikut berubah. Bisa diperhatikan ya, dia akan berubah ke warna yang kita pick. Begitu pula kalau kita punya rectangle lagi, ini akan saya copy, saya akan duplikat dengan menekan Ctrl J seperti ini. Ini pengen saya ubah lagi warnanya, warna putih mungkin, atau warna merah mungkin, seperti ini.
Nah, tinggal nanti selanjutnya dan seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya itu untuk pemakaian color picker gitu ya, atau eyedropper tool. Kemudian selanjutnya ada yang namanya spot healing brush tool. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan apa yang tidak diinginkan ada gitu ya. Contoh nih, di bagian ini kan ada titik ini ya, kalau diperhatikan ada titik ya. Nah, ini bisa kita hilangkan menggunakan spot healing brush tool kayak gini. Bisa diperhatikan, kalau kita klikkan di sini, maka nanti dia akan hilang. Contoh lagi yang mana ya? Ini nih, ada putih-putih ya. Saya klik, maka dia akan hilang. Yang ini pun sama. Klik, hilang. Ini ya. Kemudian ini juga hilang. Klik, hilang. Contoh nih, ada sedikit tumpahan gulanya, tepung gitu ya. Sorry, saya ubah. Klik, hilang. Klik, hilang. Klik, hilang. Nah, ini juga bisa digunakan kalau teman-teman ingin menghilangkan noda ataupun sesuatu di wajah gitu ya. Contoh saya berikan gambaran seperti ini. Nah, contoh kayak gini nih, ada beberapa titik jerawat gitu ya. Kemudian kita akan menghilangkannya menggunakan spot healing brush tool. Tinggal kita ubah seperti ini, kita klik, 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 hilang jerawatnya. Oke, itu untuk penggunaan spot healing brush tool. Kemudian ada healing brush tool, ini beda. Kalau si healing ini fungsinya untuk kalau kita punya contoh seperti ini, kemudian kita ingin duplikasi gitu ya, seperti ini, nanti dia akan menduplikasi seperti sendirinya. Kemudian selanjutnya ada patch tool. Nah, patch tool ini hampir sama teman-teman. Dia akan menyeleksi juga. Contoh saya seleksi jerawatnya seperti ini. Kemudian saya geser gitu ya. Geser, hilang. Ini juga sama fungsinya. Kita geser, seleksi, geser, hilang. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada content aware. Kalau content aware ini fungsinya untuk kalau kita seleksi seperti ini gitu ya, kita akan isi dengan apa, ini bisa dipindah-pindah. Oke, itu menggunakan content aware. Kemudian selanjutnya ada brush tool. Ya, brush tool ini fungsinya untuk ngebrush. Contoh di sini tadi gitu ya. Nah, si brush tool ini digunakan untuk ngebrush, warnanya bisa menggunakan color picker tadi. Kebetulan di sini warnanya warna hijau gitu ya. Nanti di sini bisa dikasih warna hijau kayak gini. Nah, seperti ini. Ini brush tool. Dan ini bisa kita ganti ukurannya. Ukurannya bisa kita ganti di sini. Nah, ini ukurannya bisa diganti-ganti. Kemudian opacity-nya bisa kita atur, flow-nya juga bisa kita atur. Oke, itu brush tool. Kemudian selanjutnya apalagi nih? Clone stamp. Clone stamp ini adalah untuk menduplikasi gitu ya. Contoh saya akan mengcloning si apa ini? Tomato. Kita besarkan. Kita alt, kita ambil tomatnya, kita ambil di sini. Dikit. Nah, di sini juga bisa. Ini ya. Nah, kayak gini. Tinggal sesuai selera seperti apa. Kalau ini kelebihan, tinggal kita seperti ini. Kita atur besar kecilnya, kita usapkan. Rapi dan tidaknya itu tergantung tangan masing-masing gitu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada history brush tool. Nah, ini kalau teman-teman ingin mengembalikan history yang tadi ini menggunakan history brush tool, nanti dia akan kembali lagi seperti semula, hilang. Kembali seperti semula teman-teman, ya kan? Oke. Kemudian di bawahnya ada erase tool. Erase tool ini fungsinya untuk menghapus. Contoh untuk menghapus seperti ini di bagian rectangle-nya gitu ya. Ingin kita hapus, langsung dihapus di sini. Nah, kayak gini. Kemudian untuk blur tool di sini adalah untuk melakukan blur pada objek tertentu. Contoh ini akan saya ubah ketajamannya gitu ya, tinggal kita usap-usap nanti otomatis akan ngeblur sendiri. Nah, contoh kayak gini juga sama nih.
sama. Kemudian ada, kalau ada blur harusnya ada sharpen. Nah di sini ada untuk menajamkan sesuatu gitu ya. Di sini ada dodge tool, text tool untuk memberi teks gitu ya. Text tool, contoh di sini dikasih teks pizza. Nah ini bisa kita ganti warnanya gitu ya. Nah, oh ini berarti di layer atas sendiri. Nah maka nanti dia muncul seperti ini. Tinggal kita atur ukurannya. Oke, itu text tool. Kemudian ada apa? Di sini ada hand tool. Kemudian hand tool itu untuk mindah-mindahin teman-teman, seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada rectangle tool. Kemudian ada masih banyak tool-tool yang lainnya. Nanti teman-teman bisa coba. Tetapi secara garis besar ya seperti itu tool-tool yang ada di Photoshop. Terima kasih telah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel saya. Banyak tutorial-tutorial menarik yang ada di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.